Kabar kurang menyenangkan datang dari penyerang muda AC Milan Francesco Camarda yang saat ini dipinjamkan ke Lecce. Ia mengalami cedera serius pertamanya yang membuatnya harus menepi dari lapangan. Usai pertandingan timnas Italia U21 melawan Makedonia, Camarda mengungkapkan betapa berat kondisi yang sedang ia jalani. Ia merasa sangat tersiksa karena tidak bisa membantu tim secara langsung di lapangan. Cedera ini menjadi pengalaman sulit bagi pemain muda tersebut. Ia mengakui ini adalah masa yang berat, terutama karena ini merupakan cedera serius pertama dalam karirnya. Meski begitu, Camarda tidak menyerah. Ia kini fokus menjalani pemulihan dengan kerja keras, termasuk latihan intensif setiap hari. Ia bertekad untuk segera pulih dan kembali bermain secepat mungkin. Semangat dan komitmen Francesco Camarda menunjukkan mental kuat yang dimilikinya meski sedang dalam situasi sulit. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi pengingat bagi tim untuk menjaga kebugaran para pemainnya. AC Milan menunjukkan perubahan besar di bawah asuhan Max Allegri pada musim 2025-2026 ini. Kehadirannya sukses memperbaiki performa tim setelah musim sebelumnya yang kurang memuaskan saat ditangani Paulo Fonseca dan Sergio Conceição. Hingga pekan ke-30 Liga Italia musim ini, Milan sudah mengumpulkan 63 poin dari 30 pertandingan. Jumlah ini menyamai total poin mereka sepanjang musim lalu, menandakan peningkatan yang signifikan dalam waktu yang lebih singkat. Performa tim juga terlihat lebih solid. Milan kini lebih konsisten, lebih sulit dikalahkan dan jumlah kebobolan mereka jauh berkurang dibandingkan musim sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama musim lalu tim hanya mampu meraih 47 poin, artinya ada peningkatan sebesar 16 poin di era Allegri. Perubahan ini tidak lepas dari kepemimpinan Allegri yang kuat dan pemahamannya terhadap karakter serta filosofi klub. Hal tersebut memberi dampak positif bagi seluruh tim dalam mengejar target musim ini. Dengan 8 pertandingan tersisa, posisi Milan di klasemen jauh lebih baik dibanding musim lalu. Manajemen pun puas dengan perkembangan ini, terutama dalam upaya mengamankan tiket Liga Champions dan menjaga peluang meraih gelar juara Liga Italia di akhir musim. Legenda Manchester United Rio Ferdinand secara terbuka mengakui bahwa dua bek legendaris AC Milan, yaitu Alessandro Nesta dan Franco Baresi, memiliki kualitas yang jauh di atas dirinya. Dalam sebuah kesempatan, Ferdinand menyebut Nesta sebagai bek yang luar biasa, namun ia menegaskan bahwa Baresi adalah bek tengah terbaik sepanjang masa. Pengakuan ini menunjukkan betapa besarnya rasa hormat Ferdinand terhadap lini pertahanan legendaris AC Milan. Pertahanan AC Milan memang dikenal sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Nama Baresi bahkan sering disebut sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, dan pujian dari Ferdinand semakin memperkuat status tersebut. Selain Nesta dan Baresi, Milan juga memiliki deretan bek top lainnya seperti Paolo Maldini, Yalstam, dan Mauro Tassotti. Meski Ferdinand dikenal sebagai salah satu bek terbaik di era modern Liga Inggris, ia tetap rendah hati dan menempatkan para legenda AC Milan tersebut di level yang lebih tinggi dari dirinya. Jurnalis senior Carlo Pellegatti melaporkan bahwa peluang AC Milan untuk mendatangkan Moise Kean hampir tidak ada. Alasan utamanya adalah kondisi fisik Kean yang dianggap rentan cedera. Hal ini membuat manajemen Milan memilih mundur dari upaya merekrut mantan pemain Juventus yang saat ini bermain untuk Fiorentina tersebut. Selain Moise Kean, beberapa nama lain seperti Matteo Retegui dan Darwin Núñez juga disebut sulit untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas nanti. Faktor finansial menjadi kendala besar. Banyak pemain top saat ini bermain di Liga Arab Saudi dengan gaji tinggi, mencapai lebih dari 10-13 juta euro per tahun, angka yang sulit dipenuhi oleh Milan. Satu-satunya kemungkinan adalah melalui skema pinjaman dengan pemotongan gaji yang signifikan. Di sisi lain, Milan memang sedang mencari striker baru yang bisa mencetak lebih dari 20 gol per musim untuk memperkuat daya saing di Serie A.
Tim yang kini dilatih Massimiliano Allegri itu masih terus menyeleksi pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim dan rencana jangka panjang. Manajemen yang dipimpin oleh Giorgio Furlani juga dikabarkan mempertimbangkan opsi lain seperti Robert Lewandowski dan Serhou Guirassy, menunjukkan bahwa daftar target mereka di lini depan masih cukup luas. AC Milan mulai bergerak menyusun kekuatan untuk musim depan. Salah satu fokus utama mereka adalah memperkuat posisi bek sayap. Nama yang kini masuk radar adalah Brooke Norton-Cuvi, pemain muda milik Genoa. Manajemen Milan melihatnya sebagai opsi serius untuk menambah kedalaman skuad. Langkah ini merupakan bagian dari strategi klub menghadapi musim kompetisi yang semakin ketat, terutama untuk tetap bersaing di Liga Champions dan menjaga posisi di papan atas klasmen. Milan menargetkan minimal 2 pemain berkualitas di setiap posisi agar tim tetap solid sepanjang musim. Selain perkuat lini tengah, pertahanan dan serangan sektor sayap kini jadi perhatian khusus. Norton-Cuvi dinilai cocok karena energinya yang muda dan fleksibilitasnya dalam bermain. Pemain yang juga memperkuat timnas Inggris U21 itu sebenarnya sudah lama dipantau Milan dan kini namanya kembali mencuat sebagai kandidat kuat untuk musim 2026-2027. Hubungan baik antara Milan dan Genoa juga jadi faktor penting. Kedua klub punya riwayat kerjasama yang lancar, termasuk dalam transfer pemain sebelumnya seperti Conny De Winter dan Lorenzo Colombo. Meski ada persaingan dari klub lain, Milan melihat Norton-Cuvi sebagai tambahan penting yang bisa memberi variasi taktik dan memperkuat permainan tim musim depan. Galatasaray kembali membidik bek milik AC Milan, Strahinja Pavlovic, untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Pavlovic jadi target utama untuk memperkuat lini belakang Galatasaray menghadapi musim 2026-2027. Ketertarikan ini sebenarnya bukan hal baru, sebab sebelumnya Galatasaray sempat mencoba meminjam sang pemain pada Januari lalu, namun langsung ditolak oleh pihak Milan. Saat itu Milan menegaskan tidak ingin melepas bek berusia 24 tahun tersebut apalagi hanya dengan status pinjaman. Kini Galatasaray dikabarkan akan kembali mendekati Milan dengan tawaran berbeda, yakni transfer permanen, demi meningkatkan peluang mendapatkan Pavlovic. Performa apik Pavlovic musim ini di bawah pelatih Massimiliano Allegri membuat nilai pasarnya terus naik. Hal ini berarti Galatasaray harus menyiapkan dana besar jika ingin mengamankan jasa sang pemain. Meski begitu, klub asal Istanbul Turki itu tetap optimis bisa mencapai kesepakatan karena melihat Pavlovic sebagai sosok penting yang dibutuhkan oleh tim. Di sisi lain, Milan menghadapi dilema. Mereka harus mempertimbangkan tawaran yang masuk, tetapi juga tidak boleh mengorbankan kekuatan tim, terutama di lini belakang yang akan menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi musim depan. Sejauh ini, Pavlovic telah menjadi salah satu pilar utama pertahanan Milan. Jika ia hengkang, klub harus segera mencari pengganti yang sepadan agar tidak terjadi penurunan performa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.